Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Kita jumpa lagi bersama channel Bertani dan Peternak Tak Pernah Rugi. Nah, seperti biasa sahabat tani, mudah-mudahan sahabat ini semua ya yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya, dan juga diluaskan rezekinya. Sahabat tani semua, nah, di sini kita sedang berada di lahan tanaman padi kita, dan kita saat ini akan melakukan penyepraian ya. Karena seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa dari teman-teman kita petani di sini yang mengalami kendala, yaitu daun tanaman padinya yang memerah ataupun menguning. Dan di sini kemarin kita juga sudah terserang seperti di video awal tadi, ada sebagian dari tanaman padi kita yang terserang daun merah. Kemudian kita lakukan penyepraian sekali ya, penyepraian sekali dengan menggunakan 3 pestisida sekaligus ya. Dan kita coba untuk melihat ciri-ciri dari serangan daun yang merah ini, dan kita simpulkan bahwa ini adalah yang disebut sebagai hawar daun bakteri. Tetapi saat ini ya, karena saya lihat populasi dari itu covernya juga tinggi, kemudian kita lihat ada serangan 1-2 dari pengerek batang, maka saat ini kita coba membawa beberapa pestisida yang mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, apa saja pestisida yang kita butuhkan untuk dispraykan atau untuk perawatan tanaman padi kita. Baiklah, kita lihat seperti apakah dan jenis apa sajakah yang sudah umum yang kita perlukan untuk pestisida ini untuk merawat tanaman padi kita. Nah, ini di depan kita sahabat tani semua, ini kita lihat ada beberapa pestisida ya, dari jenis-jenisnya dan fungsinya. Yang ini biasanya umum digunakan untuk tanaman padi. Yang pertama adalah yang sudah kita sebutkan tadi, untuk mengatasi serangan dari hawar daun bakteri. Itu kita menggunakan ini sahabat tani semua ya, kita menggunakan Bactosin ya. Bactosin ini adalah fungisida dan bakterisida. Ini berbahan aktif tembaga ya, tembaga hidroksida ya. Dulu bahan aktifnya saya tahu bukan ini, tapi sekarang isinya adalah tembaga. Dan ini cukup bagus untuk mengendalikan hawar daun bakteri. Dan untuk tanaman padi sendiri, seperti yang tertera adalah 0,5 sampai 1 mili per liter air ya. Ini takarannya ini harus kita patuhi ya, paling tidak. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Jika terlalu berlebihan, boros, dan jika kurang juga tidak akan efektif untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kita. Kemudian yang kedua, kita mempunyai di sini adalah fungisida. Fungisida ini di tempat kita masih cukup efektif untuk mengendalikan segala jenis serangan cendawan pada tanaman padi ya. Mulai dari kresek, mulai dari trotol, dari potong leher, dan yang lain-lain. Ini bahan aktifnya adalah trisiklazol dan propiconazol. Ini bisa menjadi referensi sahabat tani semua. Atau juga untuk merek ya, untuk merek sahabat tani semua silakan untuk memilih sendiri ya, banyak sekarang beredar. Cuma ini coba contoh ya, sekali kita tidak mempromosikan suatu merek ataupun suatu obat tertentu di sini ya. Ini coba kita contohkan. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah kita inseknya.
Insek itu biasanya yang paling banyak biasa diaplikasikan itu adalah berbahan aktif dimehipo. Dimehipo. Nah, di sini kita punya salah satu merek tertentu ini ya. Ini kemarin yang kita spraykan, sekali kita penyepraian karena ada merah. Kemudian nah ini sama ya, silahkan untuk merek sahabat tani semua memilih mana yang sekiranya sahabat tani suka ataupun sahabat tani itu percaya dengan merek tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk pengerek batang ini yang lebih efektif ya, yang sudah kita praktekkan yang lebih efektif, tapi memang sedikit lebih mahal dari bahan aktif yang lain ya. Ini adalah bahan aktifnya Chlorantraniliprol dan juga Thiamethoxam. Ini untuk satu seset ini ya, harganya rata-rata itu 25.000. Ini cukup efektif mengendalikan tanaman penggerek batang, sundep, ulat daun pada tanaman padi dan yang lain-lain ya. Ini sangat efektif. Untuk 10 mili ini bisa kita bagi menjadi 2 tangki ya. Ini untuk 2 tangki masih sangat efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang pada tanaman padi. Jadi biasanya kita kalau pakai bahan aktif dimehipo itu kurang bagus ya. Bila sudah terjadi serangan, kita berani menggunakan bahan aktif Chlorantraniliprol dan Thiamethoxam tadi. Kemudian selanjutnya ya, untuk memberikan ini rangsangan pemulihan pada tanaman kita yang terserang penyakit, kita coba untuk menggunakan pupuk daun ya. Kita coba menggunakan pupuk daun yang mengandung zinc sulfat ya, 70%, magnesium, boron dan perangsang tumbuh Ka3. Ini opsional saja ya sahabat tani, silahkan memilih mana yang menurut sahabat tani semua untuk pupuk daunnya, untuk pertumbuhannya, untuk memulihkan keadaan tanaman padi kita yang terkena penyakit. Bisa menggunakan pupuk daun yang lebih lengkap, tapi kita menghindari dulu unsur N-nya ya. Kita cuma mengambil dari unsur zat N-nya, dari magnesium dan boron serta perangsang tumbuhnya sedikit ya. Jadi ini tadi adalah beberapa pestisida yang sudah umum. Nah, untuk yang di depan kita ini adalah ini adalah pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini adalah campuran ini ya, ini fermentasi dari urin hewan. Nah, ini masih kita coba dan kemarin terlihat cukup bagus. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti kalau memang bagus akan bisa kita bagi dengan sahabat semua. Dan kemudian silahkan tambahkan perekat ya sahabat semua. Ini perekat ya, ini cuma botolnya aja supaya tidak terlalu besar ya, tidak memenuhi ini timba kita ini untuk membawa. Jadi sahabat tani semua, penting ya, apabila tanaman padi kita merah ini biasanya umumnya terjadi saat menjelang kebuntingan ataupun saat bunting. Dan kemudian setelah muncul bunga tanaman padi kita, itu biasanya terlihat hijau kembali. Dan ini biasanya petani mengatakan bahwa ini adalah bawaan dari padi tersebut. Dan untuk saya pribadi ya, ini saya tidak cocok. Jelas apabila tanaman itu fit ya, dia tidak terkena serangan penyakit, tidak kekurangan nutrisi, tentu dia akan bisa tumbuh tetap dengan bagus ya. Nah, dan di sini tanaman padi kita ya, ini alhamdulillah cukup terkontrol ya. Kemarin sempat ada sedikit juga serangan daun yang merah juga ya. Ini untuk sebelah, ini dari sahabat kita, dan ini adalah tanaman padi kita. Baiklah sahabat tani semua, sedikit itu yang bisa kita bagi pada hari ini. Salam sukses semua untuk sahabat tani, tetap semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.